Aku Brivans. Aku CEO Vanguard Pharmaceuticals. Obat anti-HIV spesifik yang perusahaanku kembangkan selama 7 tahun segera disetujui untuk dipasarkan. Ini akan membuat kami kaya raya. Dan semua ini berkat suamiku, yang selalu mendukungku diam-diam di belakang layar. Kami jatuh cinta di kampus. Dia bercita-cita menjadi pelukis, tapi bakatnya tak pernah diakui. Aku bekerja keras mengembangkan obat baru, hanya untuk mencari uang agar dia bisa melukis dengan tenang tanpa kekhawatiran yang membebaninya. 7 tahun kesetiaan yang tak tergoyahkan. Hari ini aku pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Aku siap memberi suamiku kejutan besar. Pada hari perusahaan go public, aku akan mengumumkan ke dunia bahwa suamiku, Brandon Zhan, akan menerima semua saham perusahaanku dan menjadi pemilik Vanguard Farm. Sudah larut malam, Brandon masih bangun. Coba lihat apa yang dia lakukan. Dia masih berenang jam segini? Dan siapa wanita ini? Meline, ayo berenang lagi sebentar. Brandon Zhan, apa yang sedang kamu lakukan? Suamiku. Dia berselingkuh denganku. Kalau bukan karena keisenganku sebelumnya memasang kamera di villa ini, aku bahkan tidak akan tahu bahwa suamiku yang baik yang kupercaya ternyata mengkhianati cinta kita. Dan sepertinya, ini jelas bukan yang pertama kali. Brandon, minggu ini kamu sudah datang ke aku 5 kali. Sering sekali, aku khawatir istrimu akan curiga. Meline, jangan khawatir. Brivans, si gila kerja itu, percaya apapun yang kukatakan padanya. Bekas cakaran yang kamu tinggalkan di punggungku kemarin, aku bilang, kena goresan dahan, saat studi lapangan, dan dia benar-benar mempercayainya. Dia bahkan membelikan koyo di tengah malam. Setelah aku puas dengannya, akan ku cari cara untuk mengusirnya tanpa sepeser pun. Lalu, semua yang dia perjuangkan selama ini, akan jadi milik kita. Brandon Zhan, jadi hatimu sudah lama meninggalkanku. Kamu bukan hanya selingkuh, kamu bahkan membawa selingkuhanmu ke rumah. Perusahaan akan segera melantai di bursa. Kalau aku cerai sekarang, itu hanya akan membuat bajingan itu mengambil setengah dari hasil jerih payahku. Brandon Zhan, akan kubuat semua orang melihat sifat aslimu. Aku akan menghancurkanmu dan meninggalkanmu tanpa apa-apa. Dan untuk perusak rumah tangga itu, HMPH, aku akan mengirimmu ke penjara secara pribadi. Akan kubuat kamu membusuk di sana. Hei, sayang. Sayang, aku pulang lebih awal dari perjalanan bisnis. Apa? Sayang, kamu sudah pulang? Di mana? Kamu di mana sekarang? Aku sudah hampir di depan pintu. 10, 9, Itu Brivans. Tunggu, bukankah dia pergi dinas? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sayang. Kenapa kamu pulang mendadak? Apa? Tidak senang aku pulang? Oh, sungguh. Kamu setidaknya bisa memberitahuku sebelumnya, biar aku bisa menyiapkan camilan tengah malam untukmu. Sayang, mau kemana? Tidak perlu camilan tengah malam. Tapi kamu, sayang, kamu masih berenang selarut ini? Bebu Van. Oh ya, aku barusan capek karena melukis. Jadi aku pergi berenang, hanya untuk bersantai. Sayang, biar aku perkenalkan. Ini model yang kusewa, Meline. Aku sedang mengerjakan lukisan minyak baru. Kecantikan yang muncul dari pemandian. Jadi aku mencari inspirasi di dekat kolam renang. Sayang, kamu benar-benar jeli. Lihat dia. Kamu memilih model yang bagus. Sayang, ini yang dibutuhkan. Seni. Baiklah, sudah larut. Sayang, berhentilah melukis, ayo kembali, dan istirahat. Sayang, sudah sangat larut. Susah cari taksi di sekitar sini. Bagaimana kalau kamu pinjamkan mobilmu ke Meline? Biar dia bisa bawa pulang, dia akan mengembalikannya lain kali. Dia yang bawa mobilku, Bu Vans. Kalau ibu tidak nyaman, lupakan saja. Aku akan naik taksi sendiri. Sialan, kalian berdua selingkuh?
Terus berpura-pura. Aku akan membongkar kalian cepat atau lambat. Ambil. Terima kasih sayang. Kalau begitu, aku akan mengantar Meline keluar. Brandon, aku takut setengah mati, aku kira dia sudah tahu. Kamu takut apa? Bukankah sudah kubilang? Dia gampang dibodohi. B. Brandon. Sayang, kalian berdua tadi ngapain di mobil? Sayang. Bu Vance, mobilmu terlalu mewah, aku nggak tahu cara nyetirnya, jadi suamimu yang ngajari aku. Iya. Mobil mewah seharga $1 juta seperti ini, nggak semua orang bisa nyetirnya. Aku cuma ngajari dia. Jadi, Meline, kamu sudah bisa? Dia sudah bisa. Dia udah bisa. Kalau begitu, aku tinggalkan kalian berdua. Aku balik dulu, Bu Vance. Oh, pergilah sayang. Sekarang pergi mandi. Sudah lama sekali kita tidak tidur bersama. Oke. Sayang, kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Sayang, kamu membayangkan apa? Pergi mandi, biar bersih dan wangi. Aku nungguin kamu di kasur. Apa ini? Pelumas ini ditaruh begitu saja di tempat terbuka. Mulai mesum, ya? Ini, minyak pijat. Aku pakai untuk seniku. Saat melukis figur, aku mengoleskannya ke model biar kulitnya berkilau, supaya aku bisa menangkap cahayanya lebih baik. Sayang, lihat. Apa kulitnya nggak kelihatan lebih bersinar sekarang? Itulah seni. Alat-alat kecil ini wajar banget. Lihat, bagus kan? Sayang, kasih aku itu. Oh, sayang, aku udah habiskan semuanya. Ya, sudah kosong. Aku bilang, kasih aku itu. Bri, aku. Kenapa kamu gugup banget? Aku cuma mau bantu kamu buang sampah. Lupakan saja. Aku mau mandi. Barusan kamu ngobrol sama siapa? Kamu ketawanya keras banget. Oh, nggak apa-apa. Cuma teman pelukis, Luna. Dia mau aku ikut perjalanan sketsa ke luar kota. Perjalanan sketsa? Ya, sayang. Luna ngajak aku pergi sketsa di Oak Haven Old Town. Pemandangan di sana luar biasa. Tempat terbaik untuk memicu inspirasi. Dan kami juga berencana untuk ngajar sukarela selama beberapa hari. Mengajari anak-anak di sana melukis. Sayang, bisa kirim aku uang buat mendukungku? Aku perlu beli perlengkapan seni dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak. Nggak banyak, aku cuma butuh $500.000. Brandon, jangan pikir aku nggak tahu. Perjalanan sketsa dan mengajarmu yang katanya ke Oak Haven sebenarnya untuk bertemu selingkuhanmu. Selama 2 tahun terakhir, setiap kali kamu membuat alasan untuk pergi sketsa, kamu selalu bersama dia, ya? Kamu menghabiskan uangku dan berani selingkuh di belakangku. Apa kamu masih manusia? Sayang, ada apa? $500.000? Oke, nanti aku transfer ke kamu. Sayang, kamu luar biasa. Aku mencintaimu, gila-gilaan. Bak. Sayang, kamu pikir aku menjijikkan? Penuh minyak. Jangan sentuh aku. Bau. Kalau begitu, tunggu aku. Aku akan segera bersih-bersih. Brandon Gane. Dasar munafik sok benar. Dasar pengkhianat. Kali ini,
Aku akan pastikan semua orang melihat sifat aslimu. Bu, si bodoh Brivans itu, Kapan dia akan memberi kita? biaya hidup bulan ini? Lihat kartu kreditku. Sudah hampir jatuh tempo. Brivans ini keterlaluan. Dia berjanji akan memberi keluarga kita 500.000 sebulan, dan dia berani menundanya. Sudah kubilang. Seharusnya kita tidak membiarkan putra kita menikah dengan si kampungan itu. Dengan kualitas putraku, sekarang dia pasti sudah bisa menikah dengan putri orang terkaya. Tentu saja. Kakakku itu benar-benar idaman. Dia benar-benar beruntung. Ayah, ibu, aku datang untuk menengok kalian. Jadi akhirnya kamu ingat, ya? Yah, aku membawa hadiah untuk kalian. Bri, semua ini pasti menghabiskan ratusan ribu. Bu, ini tas edisi terbatas Hermin. Biar aku lihat. Bri, kita kan keluarga. Kamu nggak usah bawa hadiah. Ngomong-ngomong, Brandon, kenapa dia nggak pulang bareng kamu? Brandon pergi ke Oak Haven untuk mencari inspirasi. Bu, Pak, aku punya kabar baik buat kalian. Perusahaanku akan segera melantai di bursa. Kalau itu terjadi, asetku paling tidak akan berlipat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Kalau begitu, Bri, kamu akan punya ratusan juta dolar? Bri, karena kamu sudah kaya banget, aku lagi ngincer Porsche. Menurutmu gimana? Lily, bukan cuma Porsche, bahkan Ferrari, akan kubelikan untukmu. Beneran, Bri? Kalau gitu, yuk langsung ke dealer hari ini. Bri, jangan bilang aku nggak ngingetin kamu. Dulu kamu cuma perempuan kampung. Aku yang menyuruh anakku menikahimu. Justru kamu yang naik derajat. Sekarang kamu sudah punya uang. Jangan lupa kebaikan keluarga kami. Tepat. Kalau bukan karena kami yang menyuruh Brandon menikahimu, kamu cuma perempuan kampung, mana mungkin kamu bisa sukses di kota besar ini? Dulu, kalian memandang rendah aku karena aku dari desa, dan mempersulitku dengan segala cara. Kalian tidak membayar mahar sedikit pun, bahkan menuntut mas kawin 990.000 dolar. Bahkan setelah menikah, kalian terus menuntut ini dan itu, dan tidak pernah memberiku tatapan ramah. Sekarang kalian menghabiskan uangku, dan masih berani mengaturku di sini. Bu, Pak, mana mungkin aku melupakan kebaikan kalian? Hari ini, aku bukan cuma membelikan Lily mobil, apapun yang kalian berdua mau, akan kubelikan untuk kalian. Bri, kamu serius? Jangan berani mundur. Aku sebentar lagi jadi miliarder, apa aku bohong padamu? Tapi, perusahaanku akan segera melantai di bursa. Uangku masih terkunci. Oh, jadi aku tidak akan bisa langsung bawa mobil mewah? Lily, kamu bisa pinjam uang, pinjam dulu dari rentenir untuk membelinya. Apa? Bri, rentenir, kalau aku tidak bisa bayar, aku akan hancur. Dengan aku di sini, apa yang perlu ditakuti? Paling lama sebulan, begitu perusahaanku melantai di bursa, aku akan melunasi pinjamanmu. Bri, kamu sukses besar sekarang. Jangan lupakan aku. Perhiasanku sekarang sudah kuno semua. Waktunya beli yang baru. Harga rumah akhir-akhir ini turun banget. Bagaimana kalau kita beli rumah yang lebih besar? Oke, beli semuanya. Jangan khawatir. Pinjam dulu saja untuk membeli semuanya, dalam sebulan. Semua pinjamanmu, akan kulunasi semuanya. Oh, bagus. Bu, Pak, Bri sudah janji. Kalian tunggu apa lagi? Ferrari? Oh ya? Beli saja, ya. Serakah itu tidak ada batasnya. Saat kamu tahu Brandon berselingkuh, aku tidak akan melunasi pinjaman sialan itu untukmu. Semakin bahagia kamu sekarang, semakin kamu benci pada bajingan Brandon itu. Yang ini, dan yang ini, bungkus semuanya untukku. Lily, gelang zamrud ini juga cantik. Bungkus. Pak, ini villa nomor 1 kami di Crestview. Ini yang terbaik di seluruh kompleks. Saya ambil villa nomor 1. Ayo kita tanda tangani kontraknya sekarang. Baik, Pak. Silakan lewat sini. Keren, mobil ini luar biasa. Ferrari. Akhirnya aku mengendarai Ferrari.
Hei, sayang. Sayang, kamu sudah sampai di bandara? Ya, aku sudah di sini. Aku ketemu Luna. Kami baru mau daftar. Bagus. Ngomong-ngomong, villa di Oak Haven, aku sudah mengaturnya. Aku sudah kirim alamatnya ke ponselmu. Tempatnya sangat bagus, dan ada studio seni yang besar. Kamu pasti suka. Beneran? Sayang, kamu yang terbaik. Terima kasih. Istri kamu benar-benar jalang. Dia membayarmu untuk pergi denganku. Dia cuma gila kerja. Dia ngerti apa soal seni. Cuma kamu yang ngerti aku, si genit. Tertawalah, Brandon. Sebentar lagi, kamu tidak akan tertawa. Saat kamu dan selingkuhanmu di villa, saat sedang bergairah, aku akan membawa orang untuk menangkapmu basah. Ma, setelah acara penawaran umum perdana perusahaanku, Kita akan terbang langsung ke Oak Haven. aku punya kejutan besar untuk Brandon. Kalau begitu, kalian semua harus ikut akting denganku. Hei, cantik, boleh aku mengenalmu? Fa, kamu pikir kamu siapa? Mau kenal aku? Semuanya, hari ini adalah hari kebahagiaan ganda. Pertama, Vanguard Pharmaceutical Group secara resmi melantai di bursa. Lihat itu ipar perempuanku. Keluargamu beruntung sekali. Kedua, dikembangkan secara mandiri oleh grup Vanguard, obat anti-HIV khusus, Aconin, secara resmi telah disetujui untuk dijual. Ini akan memberikan harapan bagi jutaan pasien. Aku bisa sampai sejauh ini. Aku berutang segalanya pada satu orang, suamiku, Brandon Zane. Dia pelukis yang hebat dan orang yang benar-benar peduli. Jika dia tidak selalu diam-diam mendukungku di balik layar, mungkin aku tidak akan berada di posisiku sekarang. Boleh aku bertanya kenapa suamimu tidak ada di sini bersama kita hari ini? Pada saat ini, dia sedang di Oak Haven di sebuah sekolah dasar di pedesaan, mengajar, dengan kuas lukisnya, dia membawa harapan dan impian bagi anak-anak. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu katakan kepada suamimu? Kami telah melewati suka dan duka bersama selama bertahun-tahun. Tanpa dia, aku tidak akan sukses seperti sekarang. Jadi, aku sudah memutuskan untuk mengalihkan seluruh 60% sahamku di grup Vanguard kepada suamiku, Brandon Zane. Apa? Ibu Vance memberikan semua sahamnya kepada suaminya? Cinta mereka begitu membuat iri. Ibu, ayah, apa aku tidak salah dengar? Bri bilang dia memberikan semua sahamnya kepada kakakku, kita akan kaya. Dulu, dia bukan siapa-siapa, hanya gadis kampung yang miskin. Kalau anak kami tidak menikahinya, dia tidak akan seperti sekarang ini. Memberikan semua saham kepada kakakmu adalah yang seharusnya dia lakukan. Tugas seorang wanita adalah untuk mendukung suaminya dan membesarkan anak-anaknya. Selalu tampil di depan umum seperti itu, sungguh memalukan. Semuanya, tolong tenang. Soal ini, suamiku belum tahu sama sekali, jadi tolong jangan sebarkan. Selanjutnya, aku akan mengajak keluarga suamiku bersamaku ke Oak Haven untuk mengejutkan suamiku. Para wartawan, jika kalian tertarik, kalian dipersilakan ikut serta dan menyaksikannya. Ibu Vance sungguh luar biasa. Aku benar-benar terharu. Cepat. Berita seheboh ini, kita harus mendapatkannya sekarang juga. Pesan tiket pesawat ke Oak Haven sekarang juga. Brandon, kamu masih menggambar apa? Ayo main denganku. Dasar centil, kamu tuh seksi banget. Menurut kabar terbaru kami, grup farmasi Vanguard berhasil melantai di bursa hari ini. Bri Vance, presiden grup itu, dalam pidatonya di acara itu, dengan hikmat mengumumkan bahwa dia akan mengalihkan 60% saham perusahaan semuanya kepada Bete banget. Bahkan pas nonton TV, aku harus dengar nama si Jalang itu, Chief. Si Jalang yang kamu maksud itu. Baru saja memberiku $500.000. Dia juga yang membayar villa ini. Dia cuma bodoh. Menghabiskan uangnya dan tidur dengan prianya. Enak banget. Tunggu, itu ibuku menelepon. Hei, Ma. Nak, kamu harus siap. Jangan mempermalukan keluarga Zan. Ma, kamu bicara apa? Hei, apa kamu sudah nonton berita? Berita apa? Nak, aku ceritakan. Bri Vance bilang di TV bahwa dia mengalihkan semua sahamnya. Halo, Ma? Hei,
kembalikan ponselku. Aku menelepon anakku. Bukan urusanmu. Dengar, iya, bisnismu berjalan lancar dan kamu kaya. Tapi bukan berarti kamu bisa menyuruhku. Kalau aku tidak mengasihanimu dan menyuruh anakku menikahimu. Kamu bahkan tidak akan dapat suami sekarang. Bu, bukankah kita sepakat memberi kejutan untuk Brandon? Sekarang kamu sudah membocorkannya, jadi tidak ada kejutan lagi. Baiklah, baiklah. Kurasa kamu benar. Bu, jangan khawatir. Aku sudah mengatur semuanya. Brandon akan sangat terkejut. Ayo, Bu, mobilnya sudah menunggu kita. Ayo kita pergi ke Oak Haven bersama dan beri Brandon hadiah besar ini. Ibuku bicara apa? Berita apa? Saham apa? Oh, sayang, lupakan itu dulu. Untuk semua pemirsa kami yang online, kini kami berada di Bandara Oak Haven. Sebentar lagi, Ibu Vance dari grup Vanguard akan mengalihkan seluruh 60% saham perusahaan kepada suaminya, Brandon Zhang. Ibu Vance, Bagaimana perasaan Anda saat ini? Saya dan suami sudah menikah selama 7 tahun. Dia selalu mendukung saya dengan tenang di balik layar. Dia layak mendapatkan semua ini. Martha, bagaimana perasaan Anda tentang ini? Saya rasa saya telah sangat diberkati. Memiliki Bree sebagai menantu perempuan yang luar biasa dan Brandon sebagai putra yang luar biasa. putra dan menantu perempuan saya selalu sangat saling mencintai. Waktu yang tepat, hari ini, seluruh internet akan menyaksikan cinta mereka. Sangat mengharukan. Bahkan setelah sukses besar, dia tidak melupakan suaminya. Ibu Vance benar-benar panutan bagi para wanita. Saya sangat iri dengan hubungan mereka. Pasangan yang sempurna. Semuanya, saya akan ke villa sekarang untuk memberi kejutan kepada suami saya. Sebelum itu, untuk menandai momen yang tak terlupakan ini, saya akan live untuk semua orang, dan mengundang kalian semua untuk menyaksikannya. Di dalam buket bunga matahari ini, ada kamera HD tersembunyi. Itu akan menangkap momen-momen terbaik suami dari setiap sudut. Bree, apa yang kamu gumamkan? Tidak ada apa-apa. Lily, kamu harus segera masuk dan pastikan untuk merekam ekspresi terkejut kakakmu nanti. Tidak masalah, Bree, serahkan padaku. Kalau begitu ayo pergi, sudah larut. Brandon Zhane, kamu akan dihancurkan. Hei Bree, kamu menunggu apa? Ayo masuk. Perjanjian pengalihan saham ini adalah kejutan terbesar hari ini. Jadi, aku akan masuk terakhir. Kamu masuk duluan, selamat untuk suamiku. Bree, kamu sangat perhatian. Brandon beruntung punya istri sepertimu. Sayang, semua kerabat di kampung sudah lihat beritanya. Mereka bilang mereka akan datang ke kota untuk menemui kita, untuk memberi selamat kepada kita. Tentu, biarkan mereka semua datang. Setelah acara ini selesai, aku akan mengadakan pesta besar, supaya mereka bisa ikut merasakan kebahagiaan. Halo, apa? Ferrariku sudah tiba di Marineport? Bagus, sempurna. Bree, itu bagus, mobilku sudah di sini. Ayo masuk dan beri Brandon kejutan. Brandon Zhane, kamu mengkhianati cintaku. Hari ini kamu akan menghadapi hukuman kehancuran. Cepat, siapkan kameranya. Pastikan kamu mengabadikan ekspresi terkejut di wajah saudaraku. Suami Ibu Vance sangat beruntung. Dia benar-benar membuat Ibu Vance membawa begitu banyak orang untuk mengejutkannya. Kita akan segera melihat suami Ibu Vance. Aku sangat penasaran pria seperti apa yang pantas mendapatkan kasih sayang sebesar itu. Aku tidak sabar melihat suami Ibu Vance bereaksi terhadap kejutan itu. Brandon Zhane, hadapi hukumanmu. Semuanya, suamiku seharusnya sedang bekerja di studio. Tolong kecilkan suaranya. Ayo kita kejutkan dia. Semuanya, Brandon sedang di studio sekarang. Ayo masuk dan kejutkan dia. Baiklah. Wow, Villa Oak Haven ini indah sekali. Bahkan lebih besar dari tempatku. Aku penasaran bagaimana suami Bu Vance akan bereaksi nanti. Mendapat kejutan besar ini, dia pasti akan terharu sampai menangis.
Lily. Lily? Ah. Lily, kamu ngapain di sini? Apaan? Mereka berdua tadi. Bukankah mereka datang menemui suami Bu Vanse? Kenapa ada wanita di sini juga? Apa Bu Vanse sedang diselingkuhi? Tidak, Brandon, apa ini semua? Kamu sedang apa? Keluar sekarang. Ya, jangan biarkan mereka masuk, apapun yang terjadi. Hei, semuanya, tunggu sebentar. Lily, kenapa kamu menghalangi kami? Suara apa itu? Kenapa ada begitu banyak orang di luar? Kenapa ayahku di sini? Ibuku juga di sini. Terus, kita mau apa? Bagaimana? Aku bisa keluar? Cepat, sembunyi. Pakai bajumu. Jangan hentikan kami. Aku masuk untuk melihat anak laki-lakiku tersayang, dan mahakarya apa yang telah dia lukis kali ini. Ibu, ayah, kalian tidak boleh masuk. Kenapa? Kenapa dengan Brandon? Kamu ngapain? Masuk ke sana untuk berita eksklusif. Keluar, sekarang. Ada apa di sini? Pak Zane, siapa wanita ini? Keluar, cepat keluar. Seorang pria dan seorang wanita. Sendirian di sebuah ruangan. Bahkan tidak berpakaian. Mungkinkah suaminya berselingkuh? Sialan, berita terbesar abad ini. Suami CEO Vanguard Group ternyata sedang bersama seorang wanita, tidak berpakaian rapi, di studio. Oh tidak, apa yang sebenarnya terjadi? Berhenti merekam. Keluar, sekarang. Keluar. Keluar. Permisi, Nona Zane, tahukah Anda apa yang terjadi di dalam? Aku tidak tahu. Keluar, cepat, keluar. Lily, usir mereka semua dari sini. Keluar dari sini. Bebri, Lily, kenapa kau usir mereka semua? Bebri, jangan masuk dulu. Brandon hanya sedang salah paham. Salah paham? Pertunjukan yang sebenarnya baru akan dimulai. Bebri, jangan masuk dulu. Nak, apa-apaan ini? Kamu dan dia, ngapain cuma berdiri di situ? Cepat pakai baju, Brandon, katakan padaku. Siapa wanita ini? Apa yang terjadi antara kalian berdua? Apalagi yang bisa terjadi? Persis seperti yang terlihat. Bapak dan Ibu Zane, aku, kekasih Brandon. Berhenti, jangan pukul dia. Brandon, di saat seperti ini. Kamu masih membelanya? Lily, apa-apaan ini sebenarnya? Bu, Pak, apa kalian tidak melihat? Wanita ini tidur dengan kakakku. Hei, mungkinkah Ibu Vance sedang diselingkuhi? Mungkin saja. Adegan itu di studio. Siapapun bisa melihatnya. SSST, jangan keras-keras. Ibu Vance belum tahu. Ada apa? Kalian ngomongin apa? Tidak ada. Ibu Vance, mungkin ada kesalahpahaman besar di sana. Ibu harus bersiap-siap. Saya percaya pada suami saya. Dia tidak akan pernah mengkhianati saya. Ibu Vance wanita yang sangat baik. Dia masih percaya pada suaminya, bahkan sekarang. Oh, aku benar-benar kasihan sama Ibu Vance. Dia sangat percaya padanya, tapi... Pria seperti itu benar-benar tidak pantas untuknya. Pelukis yang payah. Brandon Zane, Aku akan menjadi korban yang sempurna. semua orang akan berpihak padaku. Brandon, kenapa kamu masih melindunginya? Nak, ada apa di antara kalian berdua? Bagaimana bisa kamu tidur dengannya? Ibu, ayah, boleh aku masuk? Bri, bertahanlah sedikit lagi. Sedikit lagi. Brandon, Bri ada di luar. Lihat apa yang kau lakukan. Brandon Zhang, kau sebaiknya jelaskan ini sekarang juga. Apa-apaan ini? Apalagi kalau bukan itu. Apa kalian semua buta? Aku memang selingkuh. Sesederhana itu. Aku menemukan cinta sejatiku. Diam, Brandon. Kau terlalu berisik. Bri ada di luar. Apa kau gila? Aku tidak gila. Oh, Nak, apa bagusnya dia? Kau punya seorang CEO, tapi kau bahkan tidak menginginkannya. Tapi kau lebih memilih selingkuh dengan seorang wanita panggilan. Meline adalah cinta sejatiku. Aku hanya mencintainya. Bri, bagiku hanyalah seorang pengagum.
Bajingan ini selingkuh dan masih berani bersikap sombong. Dia selingkuh dengan seorang escort dan memperlakukan Miss Vance seperti orang bodoh. Hati yang tulus selalu dirugikan. Mengira sampah sebagai harta. Sialan. Hei, ada apa ini? Kenapa live streamnya putus? Kenapa hitam? Apa kita terputus? Kita baru aja sampai bagian serunya. Apa-apaan ini? Matikan live streamnya dulu. Biarkan saja. Kamu harus bikin mereka terus menebak. Itu satu-satunya cara mereka akan makin ingin tahu kebenarannya. Boleh aku masuk sekarang? Bri Vance ada di luar sana. Kalau dia masuk dan melihat semua ini, semua akan hancur. Bu, apa-apaan ini? Kenapa kalian ada di sini? Dan reporter-reporter itu, kenapa mereka ada di sini? Pada konferensi pers, Bri Vance bilang dia akan memberikan 60% saham perusahaan itu kepadamu. Lalu dia membawa para wartawan dan kami untuk menyiarkan langsung semuanya di sini. Jadi penampilanku yang berantakan tadi ketangkap kamera? Reputasiku sebagai pelukis. Sialan Bri Vance itu. Tapi apa yang harus kita lakukan sekarang? Oh, Brandon. Kamu bisa saja memilih hari lain untuk selingkuh, tapi kamu harus melakukannya hari ini. Saham itu bernilai ratusan juta dolar. Kalau Bri Vance tahu kamu selingkuh, dia pasti tidak akan memberikannya kepadamu. Dengan saham senilai ratusan juta dolar yang dipertaruhkan, aku ingin melihat pilihan apa yang akan diambil Brandon Zhang. Saham senilai ratusan juta dolar. Semuanya untukku? Brandon, Bri Vance yang bodoh itu ternyata mau memberikan semua sahamnya kepadamu, berarti kamu jadi miliarder, ya? Persetan kau, Jalang. Ini semua salahmu, Jalang, karena merayu Brandon. Sekarang sahamnya sudah hampir hilang. Aku akan mencekik lehermu. Kalau kau mau memukul seseorang, pukul aku. Brandon, bahkan sekarang kau masih melindungi Jalang itu. Kau telah membawa aib bagi keluarga Zane. Meline dan aku benar-benar saling mencintai. Tidak ada yang boleh menyakiti kekasihku. Kalau terjadi yang terburuk, aku akan terus terang pada Bri. Aku akan pergi tanpa apapun. Bahkan jika aku pergi, aku akan pergi bersama Meline. Apa? Kau kurang ajar. Ayah, kenapa kau memukulku? Kenapa? Hah? Ini semua salahmu? Kau telah membuat keluarga kita kehilangan ratusan juta dolar tanpa guna. Ini kekayaan yang tak akan pernah bisa kita peroleh seumur hidup. Bri bilang dia akan memberikan semuanya padamu. Sekarang kau merusak semuanya. Kau brengsek. Bukannya jadi bos besar, kau malah berselingkuh dengan wanita panggilan. Meline dan aku benar-benar saling mencintai. Aku percaya meskipun aku menceraikan Bri dan pergi tanpa apa-apa, Meline akan selalu bersamaku. Berani-beraninya kamu. Aku akan menjaga Brandon dengan baik. Tidak akan. Bri memberi kita $1,5 juta per bulan sebagai uang saku. Apa kamu sanggup membayar itu? Sialan. Brandon, semua karena kamu tidak bisa menahan nafsumu. Kamu telah menghancurkan masa depan seluruh keluarga kita. Itu cuma $1,5 juta uang saku. Selama ini, aku sudah banyak menerima dari Bri. Aku rasa kita tidak akan pernah kehabisan uang. Kamu tahu apa? Ibumu, saudara perempuanmu, dan aku akhir-akhir ini menumpuk utang pada rentenir. Kalau kita tidak bisa membayarnya, seluruh keluarga kita akan jadi pengemis. Apa? Kalian? Bagaimana bisa kalian meminjam dari rentenir? Oh, sial, Bu. Kalau kita tidak bisa membayar utang pada rentenir-rentenir itu, seluruh keluarga kita hancur. Ini semua salah saudara laki-lakimu karena tidak bisa menahan nafsunya. Aku satu-satunya anak laki-laki di keluarga Zane. Berani-beraninya kamu mempermalukanku seperti ini. Kamu itu benar-benar memalukan. Kamu bikin hidup kami sengsara. Ini semua salahmu, bajingan. Brandon Zane, bahkan jika kamu mencintai selingkuhanmu, keluargamu akan melihatnya sebagai duri dalam daging. Yang mereka inginkan hanyalah hidup mewah. Mereka tidak akan pernah membiarkanmu menghancurkannya. Apa sih yang sudah kau lakukan? Bagaimana bisa kamu berutang begitu banyak ke rentenir? Hei, aku baru saja mengambil pinjaman untuk Ferrari, lalu kenapa? Aku baru saja membeli beberapa gelang. Aku kira rumah kita sudah tua, jadi aku beli villa di pusat kota. Saat kamu meminjam uang itu, apakah tidak pernah terpikir olehmu bahwa kamu mungkin tidak akan mampu membayarnya? Ini semua salahmu. Bri Vance sudah berjanji untuk membantu kami melunasi utang ke rentenir. Tapi kamu malah berselingkuh sekarang. Dari semua waktu. Brandon, kamu harus bertanggung jawab penuh atas ini. Apa yang harus aku lakukan? Brandon, aku punya ide. Bukankah kamu ingin bersamanya? Baiklah. Kalau begitu,
Biarkan dia membantu kita melunasi utang ke rentenir. Apa? Kau suruh dia bayar utang rentenirmu? Brandon, dia mau berselingkuh denganmu. Kalau Brivans berani menolak kami, maka kau dan dia harus bertanggung jawab penuh. Tidak, aku nggak punya uang. Meline, jangan khawatir. Aku tidak akan membiarkanmu membayar utang rentenir orang tuaku. Dasar bodoh. Kau masih membantu orang luar daripada kami? Bu, apa urusan utangmu dengan dia? Terus kenapa? Apa kau cuma mau lihat kami dikejar-kejar rentenir sampai mati? Itu semua gara-gara wanita bodoh Brivans. Dia nekat bikin kejutan. Dan kalian berdua, kenapa kalian gak bilang mau datang? Brivans, dasar wanita sialan. Cukup, diam. Sudah begini, Brandon, sekarang cuma ada satu cara untuk bantu kami. Yah. Baiklah. Kamu pergi ke polisi dan bilang wanita ini membiusmu. Dan dia memerasmu karena kau tidur dengannya. Aku. Apa? Kau menyuruhku memfitnah Meline karena membiusku dan memerasku. Brandon, tapi kita saling mencintai. Hei, ini satu-satunya cara untuk melewati Brivans. Tidak mungkin. Aku sama sekali tidak akan membiarkan cintaku pada Meline dinodai seperti ini. Kalau begitu kau akan melihat keluargamu sendiri dikejar-kejar rentenir sampai mati? Bu, lakukan saja apa kata Lily. Kalau tidak, jangan pernah panggil aku ibu lagi. Lily benar. Brandon, kau harus berpura-pura jadi korban sekarang. Dengan begitu, Bri tidak akan curiga kau selingkuh. Kita akhirnya bisa melunasi rentenir itu. Oh, Brandon, pikirkan Bri. Dia itu penggemar beratmu, dia mudah dibodohi. Tegas saja bilang wanita ini membiusmu, dia pasti termakan. Haruskah kau sekejam itu? Apa kau akan menghancurkan cinta sejatiku? Cinta sejati, omong kosong. Apa kau tidak ingin saham ratusan juta dolar? Brandon, kita benar-benar saling mencintai. Kau tidak bisa menjebakku. Maafkan aku, Meline. Aku. Brandon, kau tidak boleh menyerah padaku. Jika aku dipenjara, aku selesai. Kau bodoh, dasar perempuan murahan. Setelah anakku mendapat saham Vanguard Group, kau tidak perlu khawatir lagi. Jangan khawatir, Meline. Setelah aku mengambil alih Vanguard Group, aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Lalu aku akan menjadikanmu wakil presiden. Kau serius? Lalu aku akhirnya bisa menghabiskan uang Bri secara terbuka. Baiklah, demi Brandon, aku rela berkorban. Suara apa itu di dalam sana? Kedengarannya mereka bertengkar. Apa sih yang terjadi? Bri, terjadi sesuatu yang besar. Kamu harus siap-siap. Apa? Apa yang terjadi? Bri. Ada apa? Sayang, apa yang terjadi dengan wajahmu? Siapa yang memukulmu? Bri, kamu harus membela Brandon. Lily, ini semua tentang apa sih? Ini gara-gara si Jalang itu. Ngapain kamu di sini? Apa kau merayu suamiku? Apa kalian berdua berselingkuh? Aku enggak. Bebri. Tenang, tenang. Bilang, kalian berdua selingkuh sama aku? Beraninya kau mengkhianatiku. Semuanya, berhenti merekam. Semuanya, berhenti merekam. Bri, ini nggak seperti yang kamu kira. Ini semua salah si Jalang itu. Dia ngikutin Brandon ke villa. Lalu dia membiusnya. Dia memerkosanya. Lalu dia memerasnya untuk 3 juta dolar. Oh, gitu? Aku benci dibohongi. Bri, kita semua keluarga. Kenapa kami berbohong padamu? Brivans. Aku mengikuti suamimu. Aku membius dan memperkosanya, lalu aku memerasnya. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Tutup mulutmu. Bri, serahkan si Jalang ini padaku. Berhenti, berhenti, berhenti. Sayang, kau tidak apa-apa? Sayang, maafkan aku. Aku tidak melindungi diriku sendiri.
Aku tidak menyangka wanita itu mengikutiku sampai ke sini. Dia membius air minumku saat aku tidak memperhatikan. Syukurlah, kalian semua datang. Sayang, aku minta maaf. Aku sungguh minta maaf. Nak, jangan menyalahkan dirimu seperti ini. Ini bukan salahmu. Aku tidak menyangka kebenarannya akan seperti ini. Wanita itu benar-benar tidak tahu malu, dia benar-benar membius suami, Bu Fanse. Kasihan Bu Fans. Maksudku, tadinya itu kejutan yang sangat menyenangkan. Bagaimana bisa berubah menjadi sangat menakutkan? Bri, ini bukan salah Brandon. Itu semua salah perempuan jalang tak berperasaan itu. Benar, ini bukan salah Brandon. Brandon juga korban di sini. Sayang, maukah kau memaafkanku? Sayang, maukah kau memaafkanku? Dasar jalang, ini semua salahmu. Semua salahmu. Kau membuat Bri sangat sedih. Berhenti. Kumohon, berhenti memukulku. Aku ingin melihat berapa lama kau bisa bertahan dengan kepura-puraan ini. Sayang, kamu juga korban. Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Itu semua salahnya. Dia sengaja mencoba menghancurkan pernikahan kita. Semuanya, tolong keluar sebentar. Aku perlu mengurus urusan keluarga. Meline Sinclair, aku ingin kau mati. Bri, biar aku yang urus ini. Jangan kotori tanganmu. Ya, biarkan Lily yang mengurusnya. Biar tanganmu nggak kotor. Minggir. Aku akan membunuhnya sendiri. Para pemirsa, menurut berita terbaru, suami Presiden Vanguard tidak selingkuh. Sebaliknya, dia dibuntuti, dibius, dan diperkosa oleh seorang model wanita yang kemudian mencoba memerasnya. Semuanya, suamiku dibius, diperkosa, dan diperas oleh wanita ini. Aku sudah menelepon polisi. Bu Fans, setelah mengalami ini, apakah Anda masih akan memberikan semua saham Anda kepada suami Anda? Suamiku juga korban. Dia tidak bersalah. Aku akan memastikan polisi menghukum pemeras itu. Seperti yang kubilang sebelumnya, aku tetap akan mentransfer 60% saham kepada suamiku, Brandon Zan. Ibu Fans benar-benar setia dan berbakti. Di mana bisa menemukan wanita sebaik ini? Ibu Fans adalah teladan wanita baik. Dasar pemeras sialan. Dia harus ditembak. Tepat. Ibu Fans benar-benar wanita baik. Siapapun yang menikahinya adalah lelaki paling beruntung. Ibu Fans, apakah semua yang ibu katakan barusan benar? Saya dan suami sudah saling mencintai selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin orang bejat seperti itu bisa menghancurkan ikatan di antara kita? Sekarang, silakan ikuti saya masuk untuk menyaksikan transfer saham. Sayang, tak seorang pun ingin ini terjadi. Tapi saya yakin ikatan kita pasti akan melewati ujian. Jadi aku sudah memutuskan. Aku masih bersedia mentransfer semua sahamku di Vanguard Group kepadamu. Hah? Perjanjian ini adalah bukti cinta kita. Bri, kau benar-benar menantu yang luar biasa. Brandon sangat beruntung menikahimu. Itu benar-benar berkah baginya. Brandon, kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat tanda tangani. Bri Fans benar-benar akan mentransfer semua sahamnya kepadaku. Kalau begitu aku akan jadi miliarder. Apa ada jebakan di sini? Sayang, ada apa? Kau tidak bahagia? Aku. Kenapa kau masih berdiri di sana? Cepat tanda tangani. Jika kau tidak menandatanganinya sekarang, dan dia mengetahui kebenarannya, kau tidak akan mendapat kesempatan lagi. Dia memang selalu bucin. Dia nggak akan pernah nyakitin aku. Bagus. Beres.
Brandon, kamu akhirnya menandatanganinya. Hah? Apa? Itu mengharukan banget. Kisah cinta yang epik. Brandon, kamu sekarang sudah miliarder. Makasih sayang. Itu benar-benar mengharukan. Sayang, mulai sekarang, kamu adalah ketua dan perwakilan hukum Vanguard Group. Aku akan lakukan semuanya untuk mendukungmu. Brandon Zan, hari baikmu akan segera tiba. 1 hari Semua sebelumnya. paten inti untuk setiap obat yang dikembangkan oleh perusahaan Nona Fans. Saya melakukan apa yang Anda katakan, dan saya menaruh semuanya atas nama Anda. Mulai sekarang, perusahaan ini hanyalah cangkang kosong. Bagus. Setelah saya mencabut otorisasi paten, perusahaan akan terpuruk dan berhenti total. Setelah Brandon Zan mengambil alih, dia pasti akan mengusir saya dari perusahaan. Saat itu tiba, dengan otorisasi paten saya hilang, Vanguard Group akan bangkrut total, dan dia, sebagai perwakilan hukum, pasti akan berakhir di penjara. Tapi semua ini Mungkin belum cukup. Selain itu, saya juga sudah merancang jebakan bisnis di beberapa proyek. Cukup untuk membuat para manajer proyek dan para eksekutif perusahaan masuk penjara. mengenal Brandon, begitu dia mengambil alih, dia pasti akan membawa kerabatnya dan teman-temannya ke posisi puncak. Saat itu terjadi, kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Briefans. Ini semua salahmu, dasar pecundang. Itulah sebabnya Melin masuk penjara. Setelah aku mengambil alih perusahaan, aku akan memastikan kau pergi tanpa membawa apapun, dan berlutut meminta maaf pada Meline. Tunggu saja, Briefans. Aku tidak akan pernah melepaskanmu. Sayang, tidak apa-apa. Untuk sisa hidupnya, dia tidak akan pernah keluar. Semuanya, hari ini, suamiku mengalami pukulan berat. Jadi, tolong, semuanya, berhenti mengikuti saya. Saya ingin bersama suami saya, melalui masa sulit ini. Ibu Fans, Bapak Zane, semuanya akan baik-baik saja. Ayo, cepat, berangkat. Sayang, ayo kita pulang juga. Sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sini tertulis Brandon dan pendamping itu berselingkuh. Itu tidak benar sama sekali, itu bukan obat-obatan atau pemerasan. Sayang, biar aku jelaskan. Tidak usah repot-repot menjelaskan. Akan kubuat para penyebar gosip itu membayar dan membersihkan namamu. Perempuan bodoh itu, Briefans. Dia benar-benar setia pada anakku. Dia bahkan tidak mencurigai apapun. Pantas dia diselingkuhi. Meline, aku datang mencarimu. Halo, Aku di sini untuk menemui Meline Sinclair. Ibu Fans, Brandon Zane benar-benar datang? Meline, aku sudah membuatmu menderita. Aku akan memastikan Briefans kehilangan segalanya. Lalu aku akan meninggalkannya tanpa apa-apa. Buat dia jadi pengemis. Briefans jalang itu. Aku akan membuatnya mati sengsara. Meline, jangan khawatir. Aku tidak akan melepaskannya dengan mudah. Paling lama sebulan, aku akan mengambil alih perusahaan. Lalu aku akan mencari cara untuk mengeluarkanmu. Begitu aku mendapatkan sahamnya, aku akan membawamu pergi jauh-jauh. Kamu berjanji? Aku bersumpah. Percayalah, semua yang kumiliki adalah milikmu. Tidak menyangka itu, Briefans. Semua yang kamu bangun sepanjang hidupmu, pada akhirnya, semua itu akan jadi milikku.
Ibu Vance, selanjutnya, kita tinggal menunggu Brandon mengambil alih sebagai ketua. Brandon, 4 tahun kuliah, 7 tahun pernikahan, kau telah membuang 11 tahun cintaku. Untuk utang ini, akan kubuat kau membayar dengan darah. Brandon, ibu memberimu beberapa harta berharga yang dia pilihkan. Lagi pula, manajer toko sangat merekomendasikan ini. Lihat yang ini, semua bernilai sangat mahal. Ya ampun, Bu. Aku tidak butuh sebanyak ini. Awo, anak baik. Kamu akan menjadi ketua. Kamu benar-benar perlu mengeluarkan uang dan berdandan rapi. Benar, Brandon. Kamu akan menjadi ketua Vanguard berikutnya. Jangan pelit pada dirimu sendiri. Permisi, bungkus semua yang ada di toko ini. Kakakku akan mengambil semuanya. Hei, Lily. Ini harganya mahal. Lagi pula aku tidak akan memakai sebanyak ini. Brandon, kalau begitu biar ibu dan ayah yang memakainya dulu. Kalau kamu mau yang tertentu, minta ibu memberikannya padamu. Ah, baiklah kalau begitu. Bungkus semuanya. Oh, Brandon Zane. Keluargamu selalu bilang itu demi kebaikanmu, lalu menghambur-hamburkan uang atas namamu. Tapi aku akan mengawasi kalian semua, selangkah demi selangkah, berjalan ke jurang. Seperti yang diduga, keluarga seperti apa melahirkan orang seperti apa. Mereka semua sekumpulan binatang egois, berhati dingin. Halo, totalnya $8 juta. $8 juta? Ini, sebanyak itu? Sayang, aku tidak punya $8 juta di rekeningku. Bisa bayarin? Sayang, semua uangku terikat di dana IPO perusahaan. Aku tidak punya banyak uang tunai sekarang. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Sayang, jangan lupa, kamu sekarang pemegang saham mayoritas Vanguard Group. Kalau kamu butuh uang, itu mudah. Menurutku perusahaan rentenir manapun pasti akan dengan senang hati meminjamimu uang, kan? Perusahaan rentenir manapun pasti mau meminjamimu ratusan juta dolar, kan? Kamu ingin aku meminjam dari rentenir? Sayang, jangan takut. Setelah kita melewati masa IPO, kita akan melunasinya dengan cepat. Tidak akan lebih dari sebulan. Lagi pula, setelah acara peluncuran obat baru minggu depan, saham Vanguard Group kita pasti akan naik. Acara peluncuran obat baru. Apa itu? Aku menyiapkan acara peluncuran obat baru ini khusus untukmu. Nanti, aku akan mengundang semua pemain top di industri ini. Jadi mereka bisa melihatmu, ketua Vanguard Group, menyukseskan proyek pertamamu sejak menjabat. Kamu dengar? Acara peluncuran obat baru, Brandon akan jadi bintangnya. Ya ampun. Leluhur keluarga Zane pasti tersenyum. Brandon Zane. Pada hari peluncuran, aku punya kejutan besar untukmu. Oh, Nona Vance. Apa yang membawamu ke sini? Big Biao, pinjaman berbunga tinggi yang diambil keluarga Brandon itu dari Anda, kan? Benar. Anda di sini hari ini untuk melunasi pinjaman. Tidak perlu buru-buru. Saya di sini hari ini terutama untuk menawarkan kesepakatan besar kepada Anda. Bagus. Ibu Vance, silakan duduk. Ibu Vance, jadi siapa yang ingin meminjam? Suami saya, Brandon Zane, pemegang saham mayoritas Vanguard Group saat ini, dan calon ketua. Tuan Zane, saya sudah banyak mendengar tentang Anda. Jangan bertele-tele. Saya sangat membutuhkan uang tunai untuk dibelanjakan. Katakan saja, berapa maksimal yang bisa Anda pinjamkan? $3 juta. $30 juta. $30 juta. Apa kabar, Brandon? Kamu pinjam berapa? Nggak seberapa, cuma $30 juta. Apa? $30 juta? Brandon, kamu bercanda, kan? Beneran? Aku Brandon, calon ketua. Kamu kira
Aku nggak bisa pinjam segitu? HMPH, Brandon, kamu hebat. Brifans. Terima kasih sudah membukakan jalan untukku selama ini. Dengan 300 juta dolar ini, kita lihat siapa yang tidak akan memanggilku Ketua Zane. Brandon Zane. Beraninya kamu meminjam 300 juta dolar, tapi kamu tidak punya nyali untuk membayarnya. Para rentenir itu membunuh tanpa berkedip. Saat waktunya tiba, seluruh keluargamu akan menderita. Cukup, jangan buang-buang waktu lagi. Selagi masih ada waktu, pergilah beli apa saja yang kamu mau. Brandon, aku rasa BMW butut di rumah itu sudah tidak sepadan dengan statusmu. Statusmu pantas dapat Rolls Royce. Ayo, aku ajak kamu belanja. Mereka melakukannya tepat di rumah, di setiap sudut. Dan selama bertahun-tahun ini, aku dibiarkan tidak tahu apa-apa seperti orang bodoh. Kalau dia hamil anakmu, kamu mau apa? Sayang, tenang saja. Aku selalu menipunya supaya minum pil setelahnya. Dia benar-benar mengira itu suplemen. Aku pernah bilang padanya aku ingin punya anak. Dia menolak, katanya dia terlalu fokus pada lukisan. Tak kusangka dia bisa sekejam ini. Bu Vance, bukti perselingkuhan Brandon Zane selama ini semuanya sudah dikumpulkan, cukup untuk menghancurkannya. Masukkan semua rekaman perselingkuhan itu ke dalam berkas acara peluncuran obat baru. Brandon Zane, aku tak sabar untuk acara peluncuran obat baru, saat rekaman perselingkuhan itu keluar, untuk melihat ekspresi wajahmu. Baiklah, sudah waktunya. Saatnya mengumpulkan semua karyawan kita, dan memperkenalkan mereka kepada ketua yang baru. Baik, Bu Vance. Semuanya, boleh saya minta perhatiannya? Ada hal penting yang ingin saya umumkan, mulai hari ini. Saya bukan lagi ketua grup Vanguard. Mulai sekarang, ketua dan perwakilan hukum baru grup Vanguard akan menjadi suami saya, Brandon Zane. Mari kita beri tepuk tangan untuknya. Semuanya, ini ketua baru grup Vanguard, Tuan Zane. Jadi begini rasanya jadi pusat perhatian ya. Brifans, setelah aku pecat semua anak buahmu, kata-kataku akan menjadi hukum di grup Vanguard. Lalu, aku akan membuangmu. Semuanya, mulai hari ini, aku yang akan mengatur kalian semua menggantikan Brifans. Saya mengandalkan kerja sama semua orang. Brandon, jadi ini perusahaan Brifans, ya? Cukup mengesankan. Oh, iya, sekarang semuanya milikmu. Lily, kamu sebaiknya melakukannya dengan baik. Kalau begitu, aku akan menjadikanmu eksekutif. Makasih, Brandon. Brandon, orang-orang ini tidak menghormatimu sama sekali. Ketua masuk, dan mereka bahkan tidak menyapa. Brandon, lihat ini. Ada satu lagi yang tidur. Jadi beginilah cara Brifans dulu menjalankan perusahaan. Dan bahkan ada parasit yang tidur saat kerja.
Sialan, siapa yang mukul aku? Bajingan mana yang mukul aku? Itu aku. Ketua, Tidur di jam kerja, mengabaikan peraturan perusahaan. Apa kau pikir ini rumahmu? semalam saya keluar sama klien, minum sambil ngobrolin bisnis. Saat kita selesai, sudah hampir subuh. Jadi kenapa kalau saya tidur sebentar? Lagi pula, Bu Vance bilang saya bisa istirahat kapanpun saya mau. Kamu dipecat. Sekarang akulah yang menjalankan Vanguard Group. Brifance tidak bisa memimpinnya. Dasar parasit perusahaan. Kalau begitu, biar saya yang mengurusnya. Kamu Zhang Yang kan? Karena parasit sepertimu, perusahaan ini tidak akan pernah bisa tumbuh dan berkembang. Mulai sekarang, kamu dipecat. Apa? Kamu mau memecatku? Ya Tuhan, pimpinan benar-benar akan memecat sales terbaik. Sapu baru bersih, itu gila. 6. C. Ada yang lain punya masalah? Mereka bisa pergi bersamanya. Apa kamu yakin kau memecatku? Kau parasit di perusahaan ini. Apa? Menahanmu untuk hari libur. Jangan kira aku tidak tahu kau antek Brifance. Itu sebabnya, Brifance membiarkanmu berbuat seenaknya di sini. Tapi trik itu tidak mempan padaku. Brifance, begitu aku memecat semua antekmu, kau akan jadi jenderal tanpa pasukan. Tak ada yang bisa kau perintah. Ya. Pak Zane, sebelum kau memecatku, kau sebaiknya bertanya dulu ke Nona Vance dan dengarkan apa yang ingin dia katakan. Hei, pendapat apa yang bisa dimiliki pecundang sepertinya? Kakakku itu, ketua, loh. Apa dia harus meminta persetujuannya untuk semua hal? Direktur SDM, kemari. Bapak Ketua, ada apa? Bapak ingin bertemu saya? Dia dipecat. Bawa dia keluar dari sini, sekarang juga. Apa? Bapak mau memecat penjual terbaik kami? Bapak Ketua, Zhang Yang adalah penjual terbaik di perusahaan kami. Dia sangat penting. Bapak tidak bisa memecatnya. Dia? Jangan salah mengira platform sebagai kemampuan Anda sendiri. Yang kuat adalah grup Vanguard kami, bukan Zhang Yang. Hei, dengan sumber daya grup Vanguard kami, bahkan seekor anjing atau orang bodoh bisa menjadi penjual terbaik. Kamu benar-benar membandingkanku dengan orang bodoh. Cih, aku akan menghinamu. Terus kenapa? Dengar, aku mau bilang sesuatu. Sekarang, di seluruh perusahaan ini, kakakku yang memegang kendali. Kalau begitu, baiklah. Aku berhenti. Zhang Yang, tenang. Mari kita bicarakan baik-baik. Mereka sudah mempermalukanku seperti ini, apa yang perlu dibicarakan? Bu Chen, di sini, sekarang juga, aku menetapkan aturan. Semua kebiasaan lama Brifance sudah berakhir. Mulai sekarang, hanya Brandon Zane yang berkuasa di perusahaan ini. Siapa yang berani membangkang? Siapa yang berani mempertanyakan? Semua dipecat. Dengan begitu, aku akan segera memimpin perusahaan. Kalian semua benar-benar tidak masuk akal. Hei, Zhang. Ada apa? Kenapa marah? Pak Zhou, perusahaan ini akan kacau balau. Aku tidak bisa tinggal lagi. Homfo. Kamu parasit yang tidur saat kerja. Pergi sana. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu menyebut orang lain parasit? Pak Tua, kamu tidak datang rapat kemarin kan? Saya ketua yang baru ditunjuk. Saya memecat parasit itu karena tidur saat bekerja. Kamu membuat keributan. Brandon, orang tua ini sepertinya terlambat. Nona Vance, Zhang Yang dan Pak Zhou adalah karyawan inti. Jika Anda membiarkan ini berlalu begitu saja, apakah itu benar-benar baik? Tidak apa-apa. Aku punya rencana lain untuk mereka. Biarkan Brandon Zane membuat keributan. Sejak aku tahu dia selingkuh, Vanguard Group telah menjadi alat balas dendamku. Semakin dia membuat keributan, semakin cepat dia menggali kuburnya sendiri. Sebagai perwakilan hukum perusahaan, jika ada masalah dengan Vanguard, Brandon Zane sendiri akan menjadi yang disalahkan.
Untuk bajingan penipu, mengorbankan perusahaan. Benar-benar sepadankah? Saya ketua baru. Saya memecat parasit yang tidur saat kerja ini. Perusahaan bisa dibangun kembali, tapi pengkhianatan menuntut darah. Benar, dia benar-benar terlambat. Kita sudah bekerja lama sekali, dan dia masuk dengan santai. Kakek tua itu. Dia dari departemen mana? Pak Ketua, Bapak Zhou adalah kepala peneliti di Departemen Litbang perusahaan kita. Dia tidak perlu absen. Omong kosong. Kalau dia tidak absen, lalu bagaimana dengan datang terlambat, pulang cepat, dan bermalas-malasan? Lily benar. Dulu, Brifans tidak bisa mengatur kalian. Dia membiarkan kalian parasit berkeliaran di perusahaan. Sekarang giliranku sebagai ketua. Saatnya mengubah aturan. Dasar orang tua. Kamu telat 10 menit. Aku perintahkan kamu sekarang. Pergi berlutut di depan pintu perusahaan selama 10 menit. Apa barusan kamu katakan? Kamu benar-benar menyuruhku berlutut? Benar. Ketua, tolong tenang. Perusahaan ini akan dijungkir balikan. Aku tidak percaya mereka membiarkan orang bodoh mengelolanya. Dasar orang tua. Siapa yang kamu sebut bodoh? Sekarang keluar dan berlutut, atau kamu akan dipecat juga. Baiklah. Kalau begitu, pecat saya, ketua. Pak Zhou, Vanguard tidak bisa tanpa Bapak. Tolong pikirkan lagi. Keputusan saya sudah bulat. Berhentilah mencoba membujuk saya. Ketua, Pak Zhou dan Zhang Yang adalah karyawan inti perusahaan kita. Mereka benar-benar tidak bisa pergi. Anda tolong minta maaf kepada mereka sekarang juga. Kamu ini kenapa, sih? Kamu menyuruh Brandon minta maaf kepada 2 pekerja rendahan ini? Kamu gila? Saya adalah ketua Vanguard Group. Kamu mau aku minta maaf kepada 2 parasit ini yang datang terlambat, pulang cepat, dan tidur saat bekerja? Oh, jadi kamu berpihak pada mereka. Kalau begitu, kamu juga dipecat. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Kalian berdua, ayo kita temui Nona Vance. Biar Nona Vance yang menyelesaikan ini. Oke, ayo kita temui Nona Vance. Ayo. Apa urusan kalian berdua dengan Bri? Aku suaminya. Dia melakukan apa yang kukatakan. Soal orang-orang titipan Bri di perusahaan, aku akan menyingkirkan mereka semua, cepat atau lambat. Brandon, kamu bilang perusahaan akan memberhentikan cukup banyak orang satu demi satu. Posisi penting seperti ini tidak boleh jatuh ke tangan orang luar. Pergi beritahu para kerabat. Suruh mereka semua datang bekerja di Vanguard Group. Setidaknya, semua orang mulai sebagai manajer. Lily benar. Jadi itu berarti aku juga bisa jadi eksekutif? Brandon, kamu luar biasa. Itu hebat. Kalian bertiga, Nona Vance bilang dia sudah tahu. Silakan pergi. Apa? Kamu? Nona Vance benar-benar sudah gila. Membiarkan Brandon Zhan itu bertingkah seenaknya. Aku tidak pernah menyangka. Bahkan Nona Vance akan berubah. Sepertinya kita benar-benar harus pergi. Aku ikut denganmu. Aku juga berhenti. Tuh kan, seperti yang kubilang Bri istriku, di depanku, dia seperti anjing kecil yang penurut. Aku suruh dia ke timur, dia nggak pernah ke barat. Singkirkan ketiga sampah ini dari sini. Sekretaris Su, Anda. Ini Nona Vance. Nona Vance. Maaf, kalian bertiga. Vanguard Group tidak punya tempat lagi untuk kalian bertiga. Jadi, aku sudah mendirikan perusahaanku sendiri. Aku akan mempekerjakan kalian dengan gaji 2 kali lipat. Bu Vance, Brandon Zhan sudah memecat semua karyawan inti kita. Dan menggantinya dengan teman dan kerabatnya. Bagus. Brandon Zhan, kamu mengusir semua anak buahku. Sempurna. Saat kerabat Zhanemu membuat perusahaan berantakan, akan kulihat bagaimana kamu membereskannya.
Dengan begitu, aku bisa menyingkirkan mereka semua sekaligus, juga pastikan karyawan lain tetap tenang. Jangan khawatir. Semua karyawan inti sepenuhnya paham apa yang Anda lakukan. Mereka rela bekerja untuk Anda dengan sepenuh hati. Sayang, aku sudah memecat semua parasit di perusahaan untukmu. Beneran? Kamu keren. Bri, kamu benar-benar harus berterima kasih sama Brandon. Kalau bukan karena Brandon yang membereskan perusahaanmu, Vanguard Group pasti sudah dimakan hidup-hidup sama parasit-parasit itu cepat atau lambat. Sayang, kamu luar biasa. Ini baru hari pertamamu memimpin, dan kamu sudah membereskan kekacauan besar untuk perusahaan. Tentu saja. Brifans, kamu bahkan gak bisa memberantas parasit-parasit perusahaan. Kamu gak layak lagi memimpin Vanguard. Aku bakal gantikan kamu segera. Sayang, perusahaan udah pecat banyak karyawan, dan dengan kursi kosong di manajemen atas, posisi-posisi kunci, kita mau ngapain? Sayang, karena kau menjadikanku ketua, tentunya aku akan cari bakat untukmu. Bri, menurutmu aku gimana? Kamu lumayan bagus. Brandon memang yang terbaik. Brifans, si pecundang itu, ternyata dia setuju menjadikanku wakil presiden. Terus kenapa kalau dia nggak setuju? Sekarang aku jadi ketuanya. Meskipun dia nggak setuju, Brandon tetap akan menunjukmu. Hei, Brandon. Jadi, bisakah kita membawa semua kerabat kita dari rumah ke perusahaan dan menyuruh mereka menduduki semua posisi penting? Dengan begitu, Brifans akan seperti anjing yang ditendang keluar dari perusahaan oleh kita. Lily, kamu benar. Untuk posisi penting seperti ini, kita butuh orang sendiri. Semuanya, ini perusahaanku. Lihat baik-baik. Wah, itu mengesankan. Brandon benar-benar sukses sekarang. Dia ketua perusahaan besar ini. Keluarga Zan memang luar biasa. Ketua, siapa orang-orang ini? Mereka yang saya rekrut untuk perusahaan. Proses mereka dan gaji mereka masing-masing $5 juta. $5 juta? $5 juta? Astaga. Ketua, bahkan talenta terbaik di industri ini tidak bisa dapat $5 juta. Dan mereka bahkan belum membuktikan diri. Kamu tidak bisa langsung memberi gaji selangit begitu saja. Kamu mempertanyakan keputusanku? Dengarkan aku. Aku ketuanya. Semua keputusan akhir ada padaku. Masing-masing dari mereka mendapat gaji tahunan $5 juta dan tempatkan mereka di posisi kunci di perusahaan. Untuk ayah dan ibu, gaji tahunan $1 juta. Ketua, kenapa tidak kamu diskusikan dulu dengan Ibu Vance? Sudah kubilang, aku ketuanya. Di sini aku yang pegang kendali. Kamu mau dipecat? Baiklah. Akan saya atur segera. Brandon, kamu benar-benar punya aura bos besar. Tentu saja. Ya, lihat siapa orang tua Brandon. Brandon memang luar biasa. Tentu saja. Semua berkat aku dan Arthur yang membesarkannya dengan benar. Hahaha. Baiklah, ibu dan ayah, dan kalian semua. Mulai hari ini, kalian semua sekarang bagian dari Vanguard Group. Ayo, kita semua bekerja keras. Tapi, Brandon, kita bisa beternak ayam dan bebek di pedesaan. Tapi di perusahaan besar ini, kita tidak tahu caranya. Oh, jangan khawatir. Bahkan anak-anak titipan yang Bri tinggalkan di perusahaan dan para parasit bisa menjalankannya dengan baik. Kami juga bisa. Selama kalian bekerja keras, begitu Brandon mengesampingkan Bri, dia akan memberi kalian masing-masing tambahan $1 juta. Brifans, oh Brifans. Kau sendiri yang memberikan pisau itu kepadaku. Beraninya kau memasukkan Melineku ke penjara. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya dan menelantarkanmu di jalanan. Hahaha.
Bu Vance, orang-orang Brandon Zane sudah menguasai perusahaan sepenuhnya. Akhir-akhir ini, perusahaan terus membuat kesalahan demi kesalahan. Banyak mitra yang minta memutuskan kerjasama dengan Vanguard. Beberapa sudah mengirim surat somasi. Tahan dulu. Sekarang belum waktunya. Pada hari peluncuran obat baru itu, kita akan melihat Brandon Zan menuai hasil perbuatannya. Baik. Sayang, Brief Vance. Jangan bawa-bawa urusan keluarga di tempat kerja. Panggil saya dengan gelar saya. Panggil saya Ketua Zane. baik, Ketua Zane. Dia cuma anjing piaraan yang sok kuasa. Kamu dengar? Obat terbaru Vanguard Group benar-benar sampah. Sudah lebih dari belasan mitra. Siap memutuskan hubungan dengan mereka. Aku juga dengar. Rupanya, pemimpin Vanguard sudah berganti. Yang menjalankan perusahaan itu suami Ibu Vance. Pelukis? Bagaimana mungkin dia bisa menjalankan perusahaan sebesar itu? Menurutku Vanguard Group sekarang sudah tamat. Tunggu, kalian belum dengar? Vanguard sudah kena belasan tuntutan hanya untuk pelanggaran kontrak saja. Hanya ganti ruginya saja sudah cukup untuk menguras mereka hingga kering. Hadirin sekalian, mohon berikan tepuk tangan untuk Ketua Vanguard Group, Tuan Zane. Jangan mencuri perhatianku sebagai wakil presiden. Apa yang kamu lakukan di atas panggung? Tunjukkan rasa hormat. Turun dari panggung. Tunggu, bukankah itu Ibu Vance? Tapi dia pendiri Vanguard Group, kenapa dia di paling belakang? Sekarang keluarga Zan yang berkuasa. Sepertinya keluarga Vance akan disingkirkan. Terima kasih sudah datang. Selamat datang di acara peluncuran obat baru Vanguard Group. Pak Zane, boleh saya bertanya? Saya dengar beberapa waktu lalu, Ibu Vance, untuk melindungi cinta Anda, secara sukarela memberikan seluruh saham Vanguard Group kepada Anda secara gratis. Benarkah itu? Brief Vance memang menyerahkan semua sahamnya kepada saya, tapi dia tidak mampu menangani jabatan Direktur Utama Vanguard Group. Jadi dia menyerahkan perusahaan itu kepada saya. Karena Ibu Vance secara sukarela memberikan sahamnya kepada Anda pasti punya banyak hal untuk berterima kasih kepada Ibu Vance, kan? Aku benar-benar punya banyak orang yang harus kuucapkan terima kasih. Tapi dari semua orang yang ingin kuucapkan terima kasih, Brief Vance bukan salah satunya. Apa? Kamu serius tidak berterima kasih kepada Ibu Vance? Kenapa aku harus berterima kasih padanya? Semuanya, tolong tenang. Yang mungkin belum kalian ketahui, adalah bahwa selama bertahun-tahun, Vanguard Group tidak pernah bisa berkembang dan menguat. Biang keroknya tidak lain adalah Brief Vance. Brandon Zane, omong kosong apa yang sedang kau bicarakan? Aku yang mengangkatmu jadi ketua. Aku memberimu saham. Kau bukan hanya tidak berterima kasih padaku, kau malah memfitnahku di sini. Memfitnahku? Tentang apa? Akan kubuktikan. Si Brief Vance ini, dia pilih kasih di perusahaan, memberikan posisi penting kepada beberapa parasit yang hanya asal-asalan. Itulah sebabnya pertumbuhan perusahaan macet. Brandon dan aku, kami memberantas parasit-parasit itu dan memecat mereka. Begitulah Vanguard Group sampai di posisinya sekarang. Brief Vance, sebagai manajer yang tidak kompeten, apa yang bisa kamu katakan untuk membela diri? Tidak ada yang ingin kukatakan. Silakan, teruskan aktingmu. Setidaknya kamu mengakuinya. Nah, orang pertama yang ingin aku ucapkan terima kasih adalah adik perempuanku, Lily. Dialah yang membantuku memberantas parasit-parasit perusahaan. Bagaimana mungkin? Nona Vance jelas jenius dalam bisnis. Tapi mereka merendahkannya seperti dia bukan siapa-siapa. Kalau menurutku, keluarga Zane mencoba mengambil alih perusahaan. Lagi pula, aku ingin berterima kasih kepada orang tuaku. Aku berterima kasih karena telah merawatku selama ini. Dan saat aku paling butuh bantuan, mereka bergabung dengan Vanguard Group dan membantuku menjalankan perusahaan.
Cih, 2 orang tua pikun ini. Temanku bekerja di Vanguard Group, dan 2 orang tua pikun itu terus mengganggunya setiap hari. Brifans, kau sendiri yang menyerahkan perusahaan ini kepadaku. Sekarang, aku akan menjadikanmu anjing terlantar. Semuanya, seperti kata pepatah, tidak ada imbalan tanpa hukuman. Aku sangat berterima kasih kepada keluargaku atas bantuan mereka, tetapi bagi mereka yang merugikan kepentingan perusahaan, Hari ini, mereka akan mendapat balasannya. Brifans, kamu dipecat. Apa? Kamu? Kamu mau memecatku? Brandon Zan, aku membangun perusahaan ini dari nol, dengan keringat dan air mata, dan menyerahkannya padamu. Dan beginikah caramu membalas budiku? Astaga, baru beberapa hari lalu, aku terharu oleh cinta mereka, dan sekarang mereka saling serang. Ibu Vance memberikan segalanya kepada Brandon, dan Brandon ternyata berencana menggigit tangan yang memberinya makan. Itu menjijikkan. Dasar bajingan. Tidak ada satupun yang baik di seluruh keluarga Zen. Brifans, aku akui kamu mengalihkan semua sahammu kepadaku dan menjadikanku ketua. Aku terharu. Tapi kalau soal perusahaan, aku serius dalam bisnis. Karena kamu tidak mampu mengelola perusahaan, maka aku tidak punya pilihan selain memecatmu. Brifans, jangan berpura-pura jadi korban. Bukankah aku melakukan semua ini hanya untuk membantumu menjalankan perusahaan dengan lebih baik? Ya, Bri, sedangkan kamu, pulang saja dan jadilah ibu rumah tangga, sedangkan urusan perusahaan, kamu jangan ikut campur. Ya, Brifans, kamu dengar itu? Mulai sekarang, jangan datang ke perusahaan lagi. Ibu Vance, tentang tindakan suamimu, apa ada yang ingin kamu katakan? Brandon Zane, selama ini, aku memberikan segalanya kepadamu, merawatmu dalam segala hal, dan beginikah caramu memperlakukanku? Kamu benar-benar memperlakukanku seperti ini? Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tulus kepada kalian semua. Dan beginikah kalian semua memperlakukanku? Semua pengabdianku sia-sia. Brandon Zane, Brifans mendirikan Vanguard Group sendirian. Beraninya kau mengambil posisinya? Kalian keluarga Zen benar-benar menjijikan. Bri memberikan sahamnya padaku dengan sukarela untuk menjadikanku ketua, bukannya aku memaksanya. Dan tepat setelah aku mengambil alih, aku menyelesaikan peluncuran obat baru perusahaan. Ini membuktikan kemampuanku 100 kali lebih baik dari Bri. Brandon, peluncuran obat baru ini jelas proyek yang kuselesaikan untukmu untuk menempatkanmu di puncak. Aku ingin kamu mendapat lebih banyak penghargaan. Untuk mempertahankan posisimu sebagai ketua. Aku memberikan semua penghargaan padamu. Dan kamu masih berani mengatakan bahwa kamu melakukan semuanya. Aku menyelesaikan obat baru perusahaan tepat setelah aku mengambil alih. Ini membuktikan kemampuanku jauh di atas Bri. Tidak tahu malu. Brifans, siapa yang membuatmu menjadi penurut, menyerahkan perusahaan dan penghargaannya? Sekarang, yang berkuasa di Vanguard Group adalah saudaraku. Dan kamu hanya tidak diinginkan sampah. Haha. Brandon Zane, aku bertanya untuk yang terakhir kalinya, isi acara peluncuran obat baru ini semua berkatmu. Benar. Kalau begitu aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Nak, kenapa kamu repot-repot dengan pecundang ini? Buruan tunjukkan pada semua orang obat baru perusahaan kita. Semuanya? Kalau begitu, ikutlah denganku dan saksikan acara peluncuran obat baru Vanguard Group. Apa yang terjadi? Matikan. Cepat. Cepat. Matikan. Cepat. Tidak mau mati. Itu tadi Pak Zane. Itu video dia diranjang dengan orang lain. Bagaimana bisa hal seperti itu muncul di konferensi pers? Jadi, Ibu Vance diselingkuhi, pantas saja keluarga Zan buru-buru meninggalkannya. Ketua Zan, tentang video tadi, apakah Anda punya penjelasan? Apa yang perlu dijelaskan? Ini semua ulah Bri. Video ini palsu. Brandon, kamu barusan bilang acara peluncuran obat baru itu semua berkat dirimu. Kok jadi salahku lagi?
Bri, kamu perlu pelajaran, ya? Bri, berani-beraninya kau memukul anakku. Kau mencari kematian. Justru kalian yang kupukul. Semuanya, Brandon selama ini menyembunyikan segalanya dariku. Aku selalu mengira dia suami yang baik. Sampai baru-baru ini, aku akhirnya tahu kebenarannya. Dia sudah berselingkuh bertahun-tahun. Dia selingkuh. Dengan model wanita itu. Dia selingkuh. Dengan modelnya? Aku sudah tahu, saat kita menangkap mereka terakhir kali, pasti ada yang tidak beres. Ternyata Brandon Zane tidak pernah jadi korban. Dia merekayasa semuanya sendiri. Bajingan ini membodohi kita semua. Flash disk ini berisi semua bukti bahwa Brandon Zane selingkuh. Astaga, dia benar-benar berselingkuh dari Ibu Vance selama 3 tahun penuh. Brandon Zane, aku selalu baik kepadamu. Saat kita menikah, keluargamu tidak membayar mahar sepeser pun, dan bahkan meminta mahar $990.000 dariku. Aku meminjam uang, mengambil kredit, dan mengumpulkan semuanya dengan susah payah. Bri Vance, meminta mahar saat menikah itu wajar. Cih, kamu masih membahas itu? Kalau kamu berani, jangan menikah. Aku akan meminta mahar $990.000. Apa anaknya terbuat dari emas? Raut wajah perempuan tua itu sungguh memuakan. Baiklah, kita tidak usah membahas mahar. Setelah kita menikah, perusahaanku baru mulai berkembang. Lalu kamu meminta $500.000 per bulan untuk biaya hidup. Bukankah aku memberikannya setiap bulan? Bri, semua itu kamu berikan dengan sukarela. Lagi pula, anakku membangun bisnis itu bersamamu dari nol. Semua penderitaan yang dia alami selama ini, tidak bisa dibandingkan dengan $500.000 per bulan untuk biaya hidup. Dia membangun ini dari nol bersamaku. Kenapa kamu minum banyak sekali? Kamu bau. Sayang, aku pergi untuk menutup kesepakatan. Aku menutup 1 hari ini, kesepakatan $5 juta. Kesepakatan $5 juta. Jadi kamu menghasilkan banyak uang, ya? Aku mengincar lukisan seharga $500.000. Belikan untukku. Sayang, perusahaannya masih baru mulai. $500.000 terlalu mahal. Kamu menghasilkan banyak uang tapi tidak mau mengeluarkannya untukku. Apa kamu punya selingkuhan? Kalau kamu tidak mau membelinya, jangan pulang. Selama ini, dia menghabiskan uang dengan boros. Seringkali, dia bahkan mengambil modal bisnisku dan menghabiskannya semua. Dan kamu menyebut itu membangun dari nol bersamaku? Perusahaan ini baru saja berdiri, dan dia sudah menghambur-hamburkan uang. Ini seperti menikahi diva sejati. Kalau itu aku pasti sudah lama menceraikan pemboros tak berguna itu. Bri Vance, itu omong kosong. Aku, omong kosong? Mau kubuka laporan bank untuk membuktikannya? Cukup, Bri Vance. Sekarang kau mengungkit masalah lama, kau serius? Semua yang kau lakukan dengan sukarela. Kau tak bisa menyalahkan kami untuk itu. Bohong. Dasar munafik, kakek tua. Kau pergi ke klub malam beberapa kali sebulan, dan klienku menangkapmu, dan kau melarangku memberitahu keluarga Zane. Arthur Zane, beraninya kau pergi ke klub malam di belakangku? Dasar orang tua. Beraninya kamu pergi ke tempat seperti itu. Sayang, jangan dengarkan omongannya. Dia sengaja mencoba menghancurkan keluarga kita. Aku punya rekaman kamu di klub malam. Cukup, Bri. Kenapa dibahas sekarang? Kamu jijik banget. Aku yang jijik? Setelah bertahun-tahun aku baik padamu, kamu selingkuh dariku. Jadi siapa yang jijik di sini? Jadi aku selingkuh. Terus kenapa? Bahkan kalau kita sudah menikah, kamu tidak berhak mengontrol kebebasanku. Kebebasan? Apaan? Mementingkan itu di atas pernikahan, di atas moralitas, dan kesopanan. Brandon, bagaimana kau bisa membuat ketidakmaluanmu terdengar begitu sok suci? Bri,
Kau tak bisa memberi anakku kebahagiaan atau cinta, jadi kenapa kau tak membiarkan anakku mengejar cinta sejatinya? Cinta sejati? Kau bisa saja menceraikanku. Tapi apa yang kau lakukan, Brandon? Bri, aku melakukan semuanya demi kamu. Aku memang suka Meline, tapi aku tahu jika aku meninggalkanmu, kau pasti akan patah hati. Kau pasti akan patah hati. Pria itu ketahuan selingkuh. Dan dia masih bersikap seperti sangat setia, benar-benar tak tahu malu. Brandon, mau aku ambil rekamanmu dan memutarnya untuk semua orang? Sayang, kita sudah lama bersama. Kapan kamu mau jujur ke Bri? Setelah perusahaannya semakin besar, aku akan mencari cara untuk meracuninya. Lalu semua warisannya menjadi milikku. Kapan kamu merekam ini? Brandon, kalau aku tidak waspada dan memasang alat penyadap di ponselmu, aku bisa mati tanpa pernah tahu bahwa pria di tempat tidurku mengharapkan aku mati sepanjang hari. Brandon, aku memberikan segalanya padamu, semua yang kumiliki. Tapi bagaimana kau bisa memperlakukanku seperti ini, dasar binatang? Dasar bajingan, suami beracun ini bahkan lebih kejam daripada Casanova. Aku meludahimu. Akulah yang berselingkuh darimu. Aku ingin kau mati. Ya, aku mengakui semuanya. Brandon, Tapi sekarang, kau sudah menyerahkan perusahaan itu kepadaku. Bahkan jika kau membongkar perselingkuhanku, terus kenapa? Kita akan bercerai. Kau tidak akan mendapat 1 sen pun. Semua yang kau perjuangkan dengan susah payah, sekarang semuanya milikku. Bri fans, mulai sekarang, Kita selesai. mulai sekarang, akulah yang berkuasa dan sombong, ketua Vanguard Group, dan kau hanyalah pecundang yang tidak berguna. Sayang, tidak perlu bersembunyi. Ayo keluar. Semuanya, ini cinta sejatiku, dan calon istri dari Presiden Grup Vanguard. Bri fans, kau dan aku sudah berakhir. Bukankah itu pemerasnya? Bagaimana dia bisa keluar secepat itu? Bagaimana lagi? Itu jelas Brandon Zane. Dia membebaskannya lagi. Pasangan yang bejat. bagaimana kau bisa keluar? Maaf soal itu. Bri, suamimu sangat mencintaiku, jadi dia membebaskanku. Meline, Aku bukan lagi suami Bri. kalau Bri fans tahu mana yang baik untuknya, dia akan menandatangani perjanjian perceraian ini secepatnya. Kalau kamu menuruti perkataanku, aku mungkin akan kasihan padamu dan memberimu sejumlah uang untuk menyingkirkanmu. Dasar pecundang. Kalau tidak, kamu benar-benar akan tidak punya apa-apa. Ibu Vance, jangan tanda tangan, itu dia si brengsek yang selingkuh, kita bisa menuntutnya. Ibu Vance, kami berpihak pada ibu secara pribadi, bukan Vanguard Group. Kalau ibu tidak punya uang, saya yang menanggung biaya hukum untuk ibu. Terima kasih, kalian bertiga. Tapi aku menolak untuk berhubungan apapun dengan si brengsek itu lagi. Brandon Zane, aku akan menandatangani perjanjian ini. Tapi kuharap kau tidak akan menyesalinya. Haha, apa yang perlu disesali? Aku tidak sabar untuk menceraikanmu. Hahaha. Mulai sekarang, semua paten pribadi milikku, Bri Vance, tidak ada hubungannya dengan Vanguard. Paten inti Vanguard untuk semua obatnya adalah milik Ibu Vance, paten pribadi hasil riset dan pengembangannya. Perjanjian paten ini menyatakan dengan sangat jelas, selama periode ketika Ibu Vance mengizinkan Vanguard menggunakannya, kecuali Ibu Vance meninggalkan perusahaan secara sukarela, Semua otorisasi paten ini akan menjadi batal. dan perusahaan harus membayar 1 kali biaya lisensi untuk penggunaan sebelumnya. Apa? Paten obat perusahaan itu milikmu secara pribadi? Bapak Zane, Vanguard telah menggunakan paten pribadi Ibu Vance secara gratis selama 5 tahun, menumpuk biaya $80 juta. Anda memiliki 3 hari kerja untuk mentransfernya ke rekening pribadi Ibu Vance. $80 juta. Itu semua uangku. Kenapa kita harus kasih uang ke pecundang itu? Jika Anda melanggar kontrak, Bapak Zan, sebagai perwakilan hukum perusahaan, dan kalian semua para eksekutif akan menghadapi hukuman penjara. Bri, kamu sudah merencanakan semua ini. Kamu menjebakku.
Brandon, sudah kubilang. Kamu membuatku bercerai dan mengusirku. Jangan menyesal, bayar. Jika tidak, aku akan memasukkan seluruh keluargamu ke penjara. Hubungi bagian keuangan. Transfer $80 juta ke Bri. Bri fans, jangan kira trik kecilmu benar-benar bisa menyakiti kami. Hanya $80 juta. Apa yang Brandon dapatkan adalah 60% saham perusahaan. Bri fans, tunggu saja. Ini belum selesai. Betul. Tentu saja belum selesai. Apa maksudmu? Apex Group mengumumkan penghentian semua kerjasama dengan Vanguard Group menuntut $100 juta sebagai ganti rugi. Vertex Group menggugat Vanguard Group sebesar $100 juta untuk ganti rugi. Summit Group menuntut Brandon Zane membayar $200 juta atas kerugian proyek. Kamu, apa yang baru saja kau katakan? Kenapa aku harus membayar ganti rugi? Brandon Zan, sekarang Vanguard Group sudah kehilangan izin paten Ibu Vance. Tidak ada satupun produknya yang bisa diproduksi secara normal. Anda tidak memiliki otorisasi dari Ibu Vance. Menurut kontrak kita, Vanguard Group telah melanggar. Jadi Ketua Zane harus melaksanakan kontrak lagi dan mendapatkan otorisasi paten atau dianggap sebagai pihak yang wan prestasi dan membayar ganti rugi sebesar $200 juta. Kau. Brandon Zan, biar ku ingatkan. Sebagai Ketua Vanguard Group sekarang, dan perwakilan hukumnya, kalau Vanguard Group tidak bisa menutup ganti rugi, kamu akan masuk penjara. Bagaimana bisa sampai begini? Bri fans, ini semua ulahmu. Bri, bisakah kau melisensikan ulang paten itu untukku? Aku bisa membayarmu. Apa aku terlihat butuh uang? Saat aku mencintaimu, aku rela melepaskan segalanya untukmu. Tapi bagaimana kau memperlakukanku? Jadi, kita jangan bercerai. Aku masih suamimu. Selama kamu bersikap baik dengan Meline, aku tidak keberatan punya istri tambahan. Biar ku perjelas. Aku istri sah Brandon, kamu hanya selingkuhannya. Kalian berdua benar-benar tidak tahu malu. Aku, Bri Vance, tidak akan pernah menerima ini. Aku tidak mau menerima pria kejam tak berperasaan. Dan aku tidak akan pernah memberimu izin paten. Beraninya kamu menolakku? Soal Vanguard Group, kalau tidak bisa membayar ganti rugi, Brandon Zane, kamu akan membusuk di penjara. Bri, kamu tidak bisa seenaknya meninggalkanku. Kamu tidak bisa seenaknya meninggalkanku. Kalian bertiga, sebagai mantan presiden Vanguard Group, biar saya perjelas dengan kalian. Vanguard Group benar-benar tidak punya kemampuan untuk membayar ganti rugi kalian. Jadi, lakukan saja sesuai aturan. Telepon polisi. Kau tahu sejak awal bahwa tanpa izin patenmu, perusahaan akan gagal bayar dan bangkrut. Dan kau menipuku menjadi perwakilan hukum. Kau melakukan semua ini dengan sengaja. Brandon Zane, semua ini jalan yang kau pilih sendiri. Kau yang menyebabkan semua ini. Demi bersama jalan itu, kau melewati semua batas dan tak segan melakukan apapun. Kau bersekongkol melawanku dan ingin mengusirku. Brandon Zan, andai kau masih punya sedikit cinta, kau tidak akan mungkin bisa membawa dirimu sampai ke titik ini. Kalau kamu punya penyesalan sama sekali, putus hubungan dengan perempuan jalang itu, dan hiduplah bersamaku dengan layak. Semua ini gak akan terjadi hari ini, tapi aku mengenalmu terlalu baik. Kamu cuma anjing yang gak bisa berhenti makan tai, dan nasibmu sudah ditentukan hari ini. Kita harus punya cara lain. Bri Vance, kamu yang mendorong mantan suamimu ke sini, kamu itu perempuan gak sih? Jadi aku bukan perempuan, terus kamu ini apa? Merayu suami orang, kamu perusak rumah tangga yang menghancurkan keluarga, jadi apa hakmu menuding? Siapa yang memanggil polisi? Mengaku ada kejahatan ekonomi besar di sini. Pak Polisi, dia yang dicurigai melakukan kejahatan ekonomi besar, dan ketiga orang ini adalah saksi. Benar. Vanguard Group terlibat dalam pelanggaran bisnis besar. Saya meminta agar semua personel terkait dari perusahaan mereka dibawa untuk penyelidikan. Pak, ikut dengan kami. Bri Vance, aku mohon, tolong bantu aku. Kamu pasti punya cara untuk menyelamatkanku. Pasti ada jalan.
Demi semua tahun-tahun pernikahan kita, maafkan aku sekali ini saja. Aku bersumpah, aku tidak akan pernah lagi berhubungan dengan Melin Sinclair. Air mata buaya. Aku tidak percaya padamu. Bawa dia pergi. Brandon, ikutilah petugas. Kamu masuk penjara sendirian masih lebih baik daripada kami semua. Ikut dibawa untuk penyelidikan. Benar nak, ibu akan menunggumu sampai kamu keluar. Brifans, Brandon mengurus semuanya di perusahaan. Itu bukan urusan kita. Benar, benar. Kalau tidak ada lagi, Bri, kalau begitu, kami pergi dulu. Biarkan mereka pergi. Berhenti di situ. Oh, rupanya Brifans. Apa maumu? Aku tidak menyangka itu. Brandon ternyata mengeluarkanmu. Suamimu yang berselingkuh. Aku bukan pemeras. Aku tidak melanggar hukum. Kamu pikir aku tidak punya cara untuk menghadapimu, begitu? Oh, aku ingat 6 bulan lalu, aku pikir aku mungkin kehilangan kalung senilai lebih dari 15 miliar rupiah. Jadi, kaulah yang mencurinya. Apa yang kamu bicarakan? Ini hadiah dari suamimu. Oh, benarkah? Aku bilang kamu yang mencurinya. Tertangkap basah mencuri. Sungguh memalukan. Makanya, Sialan, Brifans. Dia berani menjebak Brandon. Untung kita tidak terlibat. Cih, dasar ular tak tahu budi. Kita seharusnya tidak pernah membiarkan anak kita menikahinya. Brandon sudah ditangkap sekarang. Jadi, apa yang harus kita lakukan? Ibu, ayah, kenapa kalian khawatir sekali? Kita punya tabungan, kan? Kita bisa keluar dari negara ini. Ya, ayo pergi ke luar negeri. Ya, ayo. Kalian bertiga mau kemana? Tiger, Biao, ngapain kalian di sini? Biao, belum waktunya kan? Kenapa buru-buru? Persetan. Kau pikir aku tidak tahu Brandon ditangkap? Dia tidak bisa membayarnya sama sekali. Biao, ayo kita bicarakan baik-baik. Jangan pukul anakku. Kalau begitu, aku gebuk kau, nenek tua. Bawa mereka bertiga pergi. Biao, kami minta maaf. Cih, tidak bisa bayar. Kalau begitu, kau akan menjadi budakku seumur hidup. Bawa dia pergi. Hadirin sekalian, dengan bangga saya umumkan Zenith Pharmaceutical Group secara resmi menjadi perusahaan publik hari ini. Untuk memberi kembali kepada masyarakat, mulai hari ini, saya akan menyisihkan 20% dari keuntungan dari semua produk Zenith Pharmaceutical Group dan menyumbangkannya untuk program medis amal. Karena orang yang kucintai mengkhianatiku, aku pernah hampir kehilangan segalanya. Namun pada akhirnya, aku menemukan arah hidup yang baru. Mulai sekarang, aku akan mengabdikan diri pada filantropi dan melakukan semua yang aku bisa untuk memberi manfaat bagi banyak keluarga dan melindungi senyum setiap keluarga.